Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara Afifah, alhamdulillah pada siang hari ini saudara bisa mempresentasikan proposal saudara untuk tesis yang mudah-mudahan nanti bisa segera diselesaikan. Dan saya ditunjuk oleh Kak Prodi untuk menjadi penguji utama saudara. Dan saya mohon maaf karena akhirnya saya harus menguji sendiri dikarenakan beberapa dewan penguji yang lain itu menentukan hari Sabtu, sedangkan hari Sabtu itu adalah hari yang padat bagi saya. Kita akan bagi waktu 30 menit ini untuk saudara presentasi, kemudian setelah itu nanti saya akan menanyakan atau memberikan arahan berdasarkan terhadap apa yang sudah saudara tulis. Saya persilakan saudara untuk presentasi sekitar 10 maksimal 15 menit ya. Saya persilakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Dr. Fauzan Zenrif yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk melakukan pengujian proposal saya. Di sini saya Afifah akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Kepatuhan Masyarakat dalam Pemberian Nafkah Idah Perspektif Teori Kepatuhan Hukum. Saya mulai dari latar belakang. Di sini nafkah idah seperti yang telah diketahui menjadi kewajiban seorang suami ketika menceraikan istrinya. Aturan terkait pemberian nafkah idah itu sendiri telah banyak dapat dilihat di hukum positif, misalnya di Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pada pasal 41 huruf C, kemudian ada juga di kompilasi hukum Islam, contohnya pasal 149, dan yang lain-lain juga masih banyak. Kan tetapi faktanya peraturan terkait nafkah idah yang begitu banyaknya tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Beranjak dari pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di suatu desa, yang mana di sini adalah Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Mengapa desa tersebut dipilih untuk menjadi objek penelitian? Karena memang yang pertama, di situ banyak kasus perceraian, kemudian yang kedua, banyak pula kasus terkait masalah pemberian nafkah idah tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut, maka berlanjut pada fokus penelitian. Di sini penulis punya dua fokus penelitian. Yang pertama yakni bagaimana praktik pemberian nafkah idah di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kemudian fokus penelitian yang kedua yakni bagaimana kepatuhan masyarakat di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dalam perspektif teori kepatuhan hukum. Di sini yang dimaksud kepatuhan masyarakat adalah dalam pemberian nafkah idah itu sendiri. Tujuan penelitiannya sudah jelas ya. Yang pertama mengetahui bagaimana praktik pemberian nafkah idah itu. Kemudian yang kedua bagaimana kepatuhan masyarakat Desa Tirtomoyo dalam pemberian nafkah idah tersebut apabila dilihat dalam perspektif teori kepatuhan hukum. Mungkin mohon maaf Ustadz lanjut pada teori nih. Teori kepatuhan hukum. Nah, karena kajian pustakanya memang sangat umum, di sini mohon maaf saya lanjutkan pada teori kepatuhan hukum secara langsung. Di sini saya meringkas saja, kepatuhan hukum itu di sini saya asumsikan sebagai sikap individu yang tunduk patuh terhadap suatu kaidah hukum. Menurut Profesor Suryono Sukanto, kepatuhan hukum itu tidak terjadi dengan semerta-merta, akan tetapi melalui proses internalisasi yang panjang dengan melakukan berbagai cara, salah satunya ada yang diberikan imbalan, ada pula yang diberikan sanksi. Oleh karena proses internalisasi yang panjang tersebut, maka ada yang dinamakan derajat kepatuhan hukum. Di sini saya ringkas menjadi 3. Yang pertama, compliance. Compliance itu derajat kepatuhan di mana seseorang mematuhi hukum karena takut akan adanya sanksi dan juga karena ingin suatu imbalan. Nah, kepatuhan berjenis ini atau kepatuhan pada derajat ini sangat dipengaruhi oleh pengawasan dari pihak aparat penegak hukum.
Kemudian yang kedua, identification. Identification ini kepatuhan yang didasarkan pada keinginan seseorang untuk teridentifikasi menjadi anggota suatu kelompok. Maka peran atau relasi hubungan antar individu dengan kelompok itu sangat menentukan tingkat kepatuhan yang ini. Yang terakhir ada internalization. Saya bilang di sini merupakan tingkat kepatuhan tertinggi, di mana seseorang benar-benar mematuhi suatu kaidah hukum karena memang dia paham dan mengerti manfaat dari dipatuhinya kaidah tersebut. Berlanjut pada slide selanjutnya, dasar-dasar kepatuhan hukum dalam bukunya Profesor Suryono Sukanto dikatakan juga bahwa ini adalah faktor kepatuhan hukum. Yang pertama ada introduction, kemudian habituation, utility, dan group identification. Introduction itu sendiri pengenalan atau doktrin. Jadi faktor utama seseorang bisa mematuhi suatu kaidah karena dia sudah mengenal, karena dia sudah terdoktrin sejak awal untuk mematuhi kaidah tersebut. Kemudian dari doktrin tersebut berlanjutlah pada habituation atau pembiasaan. Seseorang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu berulang-ulang, maka tidak akan sulit untuk mematuhi sesuatu tersebut. Yang ketiga yakni utility. Arti utility itu sendiri adalah kemanfaatan, yakni kepatuhan masyarakat yang didasarkan atas faktor fahamnya mereka terhadap manfaat dari suatu kaidah hukum. Jadi mereka mematuhi suatu kaidah benar-benar atas kesadaran diri mereka sendiri. Mereka paham bahwa kaidah itu harus dipatuhi untuk mendapatkan pranata sosial yang baik. Kemudian yang terakhir, group identification. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, ada yang namanya derajat identification dalam kepatuhan. Group identification itu adalah kepatuhan seseorang karena faktor kelompok. Jadi dia patuh karena ingin mengambil manfaat dari suatu kelompok, ingin diakui oleh suatu kelompok, atau ingin mengidentifikasikan diri sebagai kelompok. Jadi benar-benar terpengaruh oleh adanya suatu kelompok. Kemudian dari semua latar belakang serta teori yang telah saya paparkan, maka kerangka berpikir dari penelitian ini beranjak dari judul penulis, yakni kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah IDA. Kemudian akan dilihat dari situ bagaimana praktik pemberian nafkah IDA itu di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang datanya akan didapatkan dengan cara melakukan wawancara. Kemudian hasil wawancara tersebut akan dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan teori kepatuhan hukum yang memiliki 4 dasar atau faktor, yakni introduction, habituation, utility, dan group identification. Yang terakhir mungkin pembahasan tentang metode penelitian. Di sini saya langsung saja yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian saya adalah yuridis sosiologis atau penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal dan dibarengi dengan pendekatan doktrinal. Kenapa dibarengi dengan pendekatan doktrinal? Karena saya paham bahwa penelitian hukum tidak bisa terlepas dari sifat normatifnya. Jadi kita masih butuh undang-undang, masih butuh literatur lain untuk menganalisa masalah yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, kehadiran peneliti dalam penelitian ini tentu sangat dibutuhkan karena memang ini merupakan penelitian normatif, jadi data harus didapatkan secara langsung dari lapangan. Lanjut pada latar penelitian, seperti yang telah saya jelaskan pada pendahuluan tadi, latar penelitian di sini yang saya pilih adalah Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Desa tersebut dipilih berdasarkan alasan yang pertama karena banyaknya kasus perceraian yang diimbangi dengan banyaknya kasus tentang pemberian nafkah IDA pula. Kemudian berlanjut pada sumber data penelitian. Sumber data penelitian di sini ada 2, yakni data primer dan sekunder. Data primer itu sendiri merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara, yang kemudian nanti akan dianalisa dengan menggunakan data sekunder atau data yang berupa literatur, dari peraturan-peraturan, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan data. Walaupun saya mengerti kalau teknik pengumpulan data itu memang banyak macamnya, akan tapi di penelitian ini saya hanya menggunakan wawancara. Nah, wawancara itu sendiri saya menggunakan teknik
purposive sampling, di mana informan atau responden yang akan diwawancarai harus memiliki kriteria dan syarat khusus. Jadi tidak semuanya diwawancarai. Di sini yang akan saya wawancarai adalah yang pertama pastinya orang yang benar-benar mengalami kasus terkait pemberian nafkah idah itu sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang mengerti tentang nafkah idah, yakni tokoh agama. Kemudian orang yang benar-benar mengerti adanya kasus tersebut di desa Tirtomoyo, seperti warga desa atau tokoh masyarakat. Kemudian untuk teknik analisa data dalam penelitian ini, saya menggunakan tekniknya Mel-Suberman yang ada 3, yakni pertama reduksi data atau dapat dikatakan merangkum data, kemudian penyajian data atau display. Di sini data akan disusun secara rapi, sistematis untuk memudahkan proses pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Yang terakhir, keabsahan data. Di sini keabsahan data saya tuliskan ada 2 metode. Yang pertama, ketekunan pengamatan, di mana memang ketekunan pengamatan peneliti dalam mengambil data yang akan digunakan itu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian empiris. Kemudian yang kedua ada triangulasi. Triangulasi di sini saya menggunakan 3, yakni membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara kepada informan. Kemudian yang kedua, membandingkan perkataan seseorang di depan umum dan secara pribadi. Yang terakhir, melakukan perbandingan perspektif berbagai subjek. Jadi nanti hasil wawancara itu pasti akan ada perbandingan antara tokoh agama, orang yang berpendidikan, aparat desa, dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi dari proposal saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Dr. Fauzan Zenrif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Afifah. Saya ingin Saudara Afifah kembali ke tesisnya ya, ke proposal tesis. Yes, Saudara sudah kirim ke saya proposal tesisnya seperti ini ya, betul ya ini ya? Iya, Ustaz. Ini benar ya? Yes. Baik. Saudara Afifah, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat bahwa ini adalah merupakan langkah awal Saudara untuk bisa masuk ke pembuatan tesis, dan tentu ini adalah langkah yang baik bagi Saudara untuk bisa segera selesai. Amin. Yang kedua, tentang latar belakang Afifah ya. Latar belakang. Yeah. Di latar belakang sampean itu, ini saya perlihatkan beberapa halaman yang sudah sampean siapkan. Itu ada sekitar 4 halaman ya. 4 halaman tidak jangkep. Dan dari 4 itu saya kok masih belum melihat jurnal ya. Oh, iya Ustaz. Itu belum ada jurnal saya lihat. Sebaiknya mestinya di sini halaman 2 Ustaz. Itu digambarkan terlebih dahulu tentang beberapa hasil penelitian, terutama yang berkaitan dengan objek yang sudah sampean teliti, yaitu tentang pembayaran nafkah masa iddah. Iya. Sampean nanti cari beberapa penelitian sebelumnya, lalu di bagian-bagian pendahuluan itulah kamu jelaskan tentang kecenderungan objek nafkah masa iddah dilakukan oleh para peneliti sebelum sampean. Iya, Ustaz. Itu namanya latar belakang. Nanti di situ Viva akan melihat adanya sesuatu yang menurut Viva menarik
untuk dikaji. Itu namanya urgensi. Begitu caranya memberikan gambaran tentang pentingnya sebuah penelitian. Taruhlah misalnya penelitian tentang nafkah masa iddah itu belum dilakukan secara detail sehingga memerlukan sebuah kajian yang lebih mendalam tentang itu. Kebanyakan para peneliti memfokuskan kewajiban nafkah itu bukan pada masa iddah. Misalnya, lalu digambarkan hasil penelitian ini dengan menggunakan metode ini, menceritakan tentang ini, penelitian ini dilakukan oleh ini, dan seterusnya. Yes, Ustaz. Itu tentang latar belakang. Tentu Saudara Afifah juga bisa memberikan gambaran lebih detail lagi tentang nafkah masa iddah itu secara teoritis. Jadi apa sih sesungguhnya nafkah masa iddah itu secara teoritis? Lalu bagaimana menurut undang-undang? Lalu bagaimana menurut peraturan? Tentu dari hasil itu nanti kamu bisa menggabungkan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya, kemudian kamu melihat celah di latar belakangnya itu dijelaskan ada sesuatu dari teori itu yang belum diteliti banyak oleh para peneliti. Yes, Ustaz. Kemudian yang berikutnya, tentu pada paragraf berikutnya maksud saya, akan lebih baik kalau sampean juga memberikan penjelasan tentang objek penelitian kepatuhan hukum. Karena sampean juga mengkaji tentang kepatuhan hukum itu sebagai perspektif. Ya. Taruhlah misalnya beberapa penelitian sebelum kamu yang membicarakan tentang kepatuhan hukum itu lebih banyak kepada hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan hukum. Misalnya penelitian yang membicarakan tentang kepatuhan pendokumentasian asuhan di dalam keperawatan misalnya. Kemudian kepatuhan bank syariah terhadap peraturan dan fatwa, kepatuhan negara terhadap hukum internasional, kepatuhan hukum kawasan, dilarang merokok menurut teori Lawrence, beberapa teori yang berkaitan dengan itu juga bisa kamu sajikan di latar belakang. Yes, karena nanti di situ akan memberikan gambaran bahwa sampean itu memang calon master di dalam bidang itu. Itu di latar belakang. Sekarang masuk ke permasalahan ya. Di permasalahan kamu itu yang ingin kamu cari apa itu? Kepatuhan masyarakatnya, Ustaz, atau alasannya mungkin ya, Ustaz. Kenapa walaupun masyarakat itu tahu adanya peraturan tentang nafkah iddah itu, adanya kewajiban tentang itu, akan tapi kenapa mungkin masih banyak yang tidak mematuhi terkait hal tersebut? Ini asumsi saya, Ustaz. Hipotesis. Begini, kalau penelitian itu kualitatif didahului dengan sebuah asumsi, itu nanti kamu akan terpengaruh oleh kuantitatif. Karena penelitian kualitatif itu akan lebih baik apabila kamu tidak dipengaruhi oleh sebuah asumsi, tetapi berangkat dari data. Jadi saran saya begini, setidaknya ada penelitian terdahulu yang disajikan di latar belakang
tentang fakta sosial di wilayah yang sedang sampean akan teliti itu. Iya. Carilah di situ berapa orang yang cerai. Kalau hanya dikatakan banyak yang bercerai, tentu itu bukan fakta. Fakta itu harus kuantitatif kalau berkaitan dengan angka orang. Ada 25 orang dari 700 penduduk misalnya. Begitu bunyinya nanti. Jadi bukan banyak orang yang melakukan perceraian. Bukan begitu. Data itu bisa kamu peroleh di pengadilan agama setempat, atau kamu langsung terjun ke lapangan menanyakan kepada kepala desa atau kepada mudin. Atau sampean datang ke KUA. Barangkali di KUA itu ada data-data yang berkaitan dengan itu. Lalu nanti kamu akan memperoleh angka-angka berkaitan dengan itu. Yes, Ustaz. Ini belum data, tetapi penelitian awal saja agar kamu tidak mengatakan banyak orang melakukan perceraian, tetapi sudah muncul data ya, di latar belakang yang memberikan gambaran bahwa kamu berangkat bukan sesuatu yang blank. Seorang yang akan meneliti itu tidak boleh berangkat dari sesuatu yang bersifat blank. Tetapi dia sudah mempunyai data awal yang dari data itulah kemudian nanti menunjukkan kepada pentingnya dilakukan penelitian dan kamu memiliki alasan yang tepat mengapa kok kepatuhan hukum. Mengapa kepatuhan hukum misalnya? Kalau ternyata nanti datanya menunjukkan kepada dari 25 orang yang bercerai, itu 20 yang kemudian taat kepada aturan, itu berarti mereka bisa dikategorisasikan sebagai komunitas masyarakat patuh hukum. Begitu. Oleh sebab itulah maka kamu memiliki alasan mengapa kamu mengambil perspektif kepatuhan hukum di dalam penelitian sampean. Kalau ternyata itu tidak, artinya 20 orang ternyata tidak patuh terhadap hukum, maka bukan kepatuhan hukum yang kamu teliti, tetapi ketidakpatuhan hukum. Yes. Jadi bukan kepatuhan hukum, tetapi ketidakpatuhan hukum. Nah, saya ingin nanti baik perspektif maupun latar belakang sampean itu memberikan gambaran yang cukup tentang apa yang ingin sampean teliti. Yes. Lalu saya ingin masuk ke bagian pertanyaan. Pertanyaan yang ingin kamu teliti. Coba kamu jelaskan sekali lagi apa yang sesungguhnya yang ingin kamu teliti. Yang ingin saya teliti itu sebenarnya tentang alasan kenapa masyarakat itu patuh atau tidak patuh terhadap peraturan tersebut, Ustadz. Yang pertama kan mungkin seperti yang jenengan jelaskan tadi, harus dilihat dulu di situ tingkatan masyarakatnya patuh atau tidak patuh, kemudian mencari tahu alasannya kenapa masyarakat itu patuh atau tidak patuh. Baik. Sekarang saya ingin nanya, apa ukuran patuh dan tidak patuh? Patuh itu berarti seseorang menjalankan sesuai dengan amanat undang-undang menurut saya. Kalau tidak patuh berarti sebaliknya. Dan kriterianya apa? Kalau di sini tentang nafkah idah kan berarti nafkah idahnya dibayarkan sesuai dengan yang diamanatkan begitu, Ustaz. Kriterianya membayar. Iya. Apakah sampean sudah menentukan beberapa kriteria tentang kepatuhan? Kalau terkait nafkah idah ini sejauh ini belum, Ustaz. Soalnya yang saya pahami hanya apa yang ada di undang-undang saja, mungkin yang membayar sesuai dengan amanat undang-undang, membayarkan sesuai dengan waktunya begitu, Ustaz. Maksudnya waktu masa idahnya. Memang penelitian sampean ini kualitatif, tetapi berkaitan dengan kepatuhan, maka perlu rasanya sampean itu menentukan kriteria
tentang kepatuhan itu. Sehingga nanti dari kerangka teoritis yang ingin kami kembangkan, yang kamu ambil dari teorinya Pak siapa? Sukamto. Suryana Sukanto sih. Nggih. Pak Sukamto, itu nanti ada 4 kriteria berarti yang harus kamu tentukan. Yang pertama, tingkat ketahuan masyarakat terhadap aturan. Oh iya, Ustaz. Jadi itu kriteria pertama. Nggih. Dan yang diteliti itu bukan orang yang tidak cerai, tetapi orang yang bercerai. Sehingga nanti kalau sampean menggunakan perspektif kepatuhan hukum, perspektifnya Sukamto ini, Nggih. pertama kamu harus membuat kriteria tentang ketahuan masyarakat terhadap hukum. Orang yang bercerai itu nanti kamu bagi pertama kepada orang yang tahu terhadap hukum itu dan orang yang tidak tahu. Sebab bisa jadi orang itu melaksanakan tetapi bukan karena kepatuhan kepada hukum itu. Dia tidak tahu sih tentang hukum itu, tetapi yang melatar belakangi dia adalah latar belakang budaya dia misalnya. Iya. Maka nanti itu bisa masuk di dalam kategorisasi habituation. Habituation itu juga diberikan kriteria. Spirit apa sesungguhnya nanti yang paling mendorong terhadap masyarakat? Apakah pada posisi kepemahaman hukum dia, atau kepada group identification, takut dia dibilang orang tidak berbudaya, takut dia dimusuhi oleh orang, takut dia dibenci oleh keluarga si perempuan misalnya, atau berada pada posisi manakah dia sesungguhnya. Nah itu maksudnya perspektif ini. Oleh sebab itulah maka sangat penting, sekalipun sampean penelitiannya ada kualitatif, penting bagi sampean untuk membuatkan kriteria berdasarkan terhadap perspektif yang sampean gunakan, introduction, utility, habituation, dan group identification. Yes. Nah, saya tidak begitu senang membaca metode yang sampean lakukan itu, karena itu tidak aplikatif. Itu tidak aplikatif. Penelitian sampean itu mestinya menggunakan metode yang aplikatif. Aplikatif maksudnya begini, sumber data itu sudah menyebutkan nama orang. Jadi bukan orang yang bercerai dan orang yang tidak bercerai, kiai, tokoh agama. Bukan begitu, tetapi sudah nama. Oleh sebab itu perlu sampai melakukan penelitian pendahuluan. Siapa informan inti, siapa yang bukan menjadi informan, lalu nanti sampai di situ membuat analisis berdasarkan terhadap analisis, perspektif analisis yang sampean gunakan ya harus perspektifnya Sukamto. Karena tadi itu yang harus sampean lakukan adalah perspektif yang digunakan. Baru setelah itu sampean bisa memberikan penjelasan tentang fakta-fakta yang sudah sampean temukan berdasarkan terhadap perspektif itu. Jadi dibuatkan kriteria-kriteria begitu. Dari 25 orang, 5 termasuk ini, 6 termasuk ini termasuk ini. Memang penelitian sampean adalah kualitatif maunya, tetapi sampean tidak harus memberikan penjelasan tentang fakta-fakta itu secara kuantitatif, karena sampean menggunakan teorinya Sukamto. Setidaknya ada persentase atau jumlah orang yang sampean jelaskan di dalam perspektif itu. Oh ini masuk di bagian habitual, oh ini masuk di dalam bidang introduction, oh ini masuk di sini. Begitu cara teknis untuk melakukan penelitian berdasarkan terhadap perspektif ini, dan saya harapkan saudara segera bisa selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan masukan bagi saudara. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara, dan tentu ujian ini tidak menjadi alasan bagi sampean untuk berhenti, karena penelitian saudara bisa tetap dilakukan. Terima kasih, dan saya mohon maaf apabila tidak bisa memberikan banyak hal.
tetapi ada beberapa buku atau hasil penelitian berkaitan dengan ini yang saya sebut tadi di sebelumnya akan saya kirimkan kepada sampean insya Allah nanti malam ya. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Amin, amin.